Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husnuhotimah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal untuk memenuhi performa tes ujian akhir semester. Yang pertama ada manajemen investasi dan portfolio di pasar modal. Konsep dasar manajemen investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan memperoleh keuntungan. Menurut Abdul Halim, investasi memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Semakin tinggi return, semakin tinggi resiko. Alasan berinvestasi. Di sini ada alasan utama berinvestasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tekanan inflasi, dan menghemat pajak. Investasi juga dapat membantu mengatasi penurunan produktivitas dan kebutuhan yang meningkat. Selanjutnya ada tujuan investasi. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan. Investasi dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Yang kedua, mencegah penurunan nilai kekayaan. Investasi dapat melindungi kekayaan dari inflasi dan menjaga nilai real aset. Yang ketiga, menghemat pajak. Beberapa negara memberikan fasilitas perpajakan bagi investor di bidang usaha tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, induced investment. Investasi yang dilakukan akibat pertambahan permintaan biasanya dipicu oleh peningkatan pendapatan. Yang kedua ada autonomous investment. Investasi yang dilakukan secara bebas bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan permintaan efektif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk investasi. Yang pertama ada tabungan dan deposito. Menyimpan uang di bank dengan suku bunga tertentu dengan pilihan jangka waktu dan tingkat likuiditas. Yang kedua ada saham, kepemilikan atas sebuah perusahaan dengan potensi keuntungan dari dividen dan capital gain. Yang ketiga ada properti, investasi dalam bentuk tanah atau rumah dengan potensi keuntungan dari sewa atau penjualan. Yang keempat ada emas, barang berharga yang diterima di seluruh dunia dengan harga yang cenderung meningkat secara inflasi. Selanjutnya ada tipe investasi. Yang pertama ada ACE, Rupiah Equital Fund. Investasi minimum 80% pada saham dengan potensi return tinggi dan resiko tinggi. Yang kedua ada ACE, Rupiah Managed Fund. Investasi seimbang pada saham. Efek berpendapat tetap dan pasar uang dengan risiko sedang sampai tinggi. Yang ketiga ada ACR Rupiah Stable Fund, investasi minimum 80% pada efek pendapatan tetap dengan risiko rendah sampai sedang. Yang keempat ada ACE USD Stable Fund, investasi minimal 80% pada efek berpendapatan tetap dalam denominasi dolar Amerika Serikat dengan risiko rendah sampai sedang. Selanjutnya ada model investasi. Yang pertama, investasi di negara berkembang. Risiko investasi di negara berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Yang kedua, investasi penanaman modal. Penanaman modal dapat diklasifikasikan menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Selanjutnya ada teori pendukung investasi. Yang pertama, teori portfolio. Pengertian portfolio adalah sekumpulan investasi baik berupa aset real atau real asset maupun aset keuangan atau financial asset. Kesempatan investasi pada financial asset dapat berupa saham biasa, saham preferred, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun kesepakatan investasi pada real aset dapat berupa gedung, tanah, kendaraan, dan aktiva berwujud lainnya. Yang kedua, portfolio diverifikasi investasi. Portfolio merupakan sekumpulan investasi dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda
yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi dan mengurangi resiko. Tujuan melakukan portfolio adalah untuk mengurangi resiko bagi pihak yang memegang portfolio. Pengurangan resiko dilakukan dengan diversifikasi risiko. Yang ketiga, investasi pada saham. Saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal. Membeli saham sama dengan membeli sebagian kepemilikan dari suatu perusahaan yang sahamnya kita beli. Sebagai partner pemilik, segala keuntungan ataupun kerugian akan di-share kepada para pemegang saham. Saham juga termasuk investasi yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian investasi saham. Yang pertama, keuntungan itu dividen tunai. Dividen adalah keuntungan perusahaan selama periode tertentu yang dibagikan kepada setiap pemegang saham menurut jumlah lembar kepemilikan saham dalam bentuk nilai tunai. Untuk mendapatkan dividen, seseorang pemegang saham tidak harus memiliki sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demikian, hanya pemilik saham yang memegang saham sampai comeback dividen yang berhak menerima dividen suatu perusahaan. B. Saham bonus. Saham bonus dapat berupa dividen saham atau non-dividen saham. Dividen saham adalah saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham perusahaan selama periode tertentu yang dibagikan kepada para pemegang saham. Adapun non-dividen saham adalah saham bonus yang berasal dari saldo laba perusahaan yang ditahan. Yang C, pembagian bonus saham. Keuntungan yang didapat pemegang saham dengan saham bonus baru dapat dirasakan dalam jangka panjang, yaitu saat harga saham tersebut naik. Turunnya harga saham per lot menyebabkan daya beli terhadap saham tersebut meningkat. Hal ini meningkatkan potensi kenaikan harga saham perusahaan yang memberikan saham bonus tersebut. D. Capital gain. Memperoleh keuntungan dari capital gain sering merupakan tujuan dari investor jangka pendek yang melakukan jual beli hanya namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk investor jangka panjang juga melakukannya karena capital gain dapat diperoleh dalam jangka waktu kepemilikan saham yang ditentukan. Yang kedua ada kerugian tidak mendapatkan dividen. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal ini yang menunjukkan potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan. B. Capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, pemodal tidak selalu mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Kadang-kadang investor menjual sahamnya lebih rendah harganya dan harga belinya sehingga investor mengalami capital loss. Yang C, perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, pemegang saham akan mendapatkan posisi lebih rendah dibandingkan dengan kreditor atau pemegang obligasi. Dan jika masih terdapat sisa baru, akan dibagikan kepada pemegang saham. D. Saham di-delist dari bursa atau delisting. Risiko lain yang dihadapi investor adalah saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan bursa efek atau delist karena kinerja perusahaan yang buruk. Misalnya, dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan di bursa. Selanjutnya ada tantangan dalam berinvestasi. Yang pertama, keterbatasan modal. Tidak semua orang memiliki modal besar untuk berinvestasi, tetapi ada pilihan investasi yang terjangkau seperti reksadana. Yang kedua, minimnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tentang investasi dapat diatasi dengan mengakses informasi melalui berbagai sumber, seperti Google, situs, forum, dan seminar. Yang ketiga, administrasi yang rumit. Saat ini banyak pilihan investasi dengan administrasi yang mudah, seperti reksadana yang dapat diakses melalui bank-bank tertentu.
Yang kedua ada materi dari manajemen pasar modal konvensional. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perbedaan dengan pasar uang. Pasar modal menyediakan sumber pembelanjaan jangka panjang yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi. Selanjutnya ada tujuan pasar modal. Yang pertama, mendapatkan dividen. Keuntungan yang diperoleh investor berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar penguasaan perusahaan. Yang ketiga, bergadang saham. Menjual kembali saham pada saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli saham. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana. Penjualan perdana efek atau penjualan oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pasar sekunder. Penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Selanjutnya bursa paralel. Bursa efek yang ada. Perusahaan penerbit efek dapat menjual efeknya melalui bursa paralel jika tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. Selanjutnya, visi dan misi pasar modal. Visi menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Misi ekonomi menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien untuk menciptakan perekonomian nasional yang baik. Misi sosial budaya mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi. Fungsi-fungsi pasar modal. Penghimpunan dana. Yang pertama, penghimpunan dana, sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang ketiga, peningkatan kesempatan. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, alokasi sumber produksi. Mempertinggi definisi alokasi sumber produksi. Yang kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter karena pasar dapat menjadi sarana open market operasional sewaktu-waktu dapat diperlukan oleh bank sentral. Yang keenam, reasonable, menekan tingginya tingkat menuju suatu rate yang reasonable. Yang ketujuh, alternatif investasi bagi para penodal. Selanjutnya ada peran lembaga pasar modal. Yang pertama, sumber penghimpun dana. Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpun dana selain sistem perbankan. Yang kedua, alternatif investasi. Memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menginvestasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah risiko. Yang ketiga, penghimpunan biaya dana relatif rendah. Perusahaan membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham daripada meminjam ke bank. Selanjutnya ada lembaga-lembaga penyelenggaraan utama. Yang pertama ada Bapepam, lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Yang kedua, Bursa Efek, lembaga yang menyelenggarakan perdagangan efek. Yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini menyediakan jasa clearing dan pinjaman penyesuaian transaksi bursa. Yang keempat, perusahaan efek. Perusahaan efek dapat menjalankan usaha sebagai penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan atau manajer. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, penjamin emisi efek. Memberikan nasihat mengenai jenis-jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan. Harga yang wajar dan jangka waktu efek atau obligasi dan sekuritas kredit.
Yang kedua, fungsi akuntan publik. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. B. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi. C. Memberikan petunjuk pelaksanaan cara pembuktian yang baik apabila diperlukan. Yang ketiga, konsultan hukum. Tugas konsultan hukum meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapatan dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.